Oke, baik. Selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ernest Bu selaku moderator akan memandu jalannya seminar hasil proposal dari saudari peneliti Yulvindi Modok. Pada kesempatan berikutnya saya persilakan kepada peneliti untuk menjelaskan hasil seminar hasilnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yulvindi Modok dengan NIM 2303010085, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Manajemen Konflik, Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah. Yang pertama, latar belakang. Konflik, terutama sengketa lahan, muncul akibat perebutan nilai, status, atau sumber daya, sering diperparah oleh ketidakjelasan hak kepemilikan dan perbedaan persepsi antar pihak. Teori manajemen konflik Burton menekankan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sementara strategi seperti mediasi dan peran pihak ketiga dinilai efektif dalam penyelesaian. Di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, sengketa lahan antar warga multietnis diselesaikan melalui mediasi oleh aparatur desa untuk mencapai kesepakatan bersama dan juga menjaga harmoni sosial. Namun, penelitian sebelumnya masih memiliki kesenjangan, seperti kurangnya analisis konteks lokal dan efektivitas pendekatan non-litigasi, sehingga membuka peluang penelitian lebih dalam. Berikutnya landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori manajemen konflik, khususnya pendekatan John Burton, Human Needs Theory, dan Ross. Burton menekankan bahwa konflik muncul akibat kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, pengakuan identitas, dan keadilan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana terlihat dalam sengketa lahan di Desa Mata Air yang dipicu oleh ketidakjelasan hak kepemilikan, yaitu kebutuhan akan keamanan, dan perbedaan persepsi antar kelompok, yaitu kebutuhan pengakuan. Proses mediasi yang melibatkan musyawarah dari pemerintah desa sebagai pihak netral selaras dengan teori Ross tentang manajemen konflik sebagai upaya mengarahkan perselisihan ke solusi kolaboratif melalui komunikasi dan partisipasi aktif. Berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian mengenai manajemen konflik, studi kasus sengketa lahan Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, menunjukkan bahwa sengketa lahan di Desa Mata Air umumnya dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan, ketidaksesuaian sertifikat tanah dengan batas fisik lahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pertanahan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran di internet yang kami jumpai, konflik lahan di Desa Mata Air atau di Kelapa Tinggi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan persoalan yang kompleks yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan klaim kepemilikan tanah antara masyarakat setempat dengan Gereja Advent Hari Ketujuh. Konflik ini bermula dari perbedaan persepsi mengenai status kepemilikan tanah seluas 5 hektar yang saat ini dihuni oleh sekitar 80 hingga 86 kepala keluarga. Upaya penyelesaian konflik melalui jalur mediasi telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah setempat, Camat Kupang Tengah, Kepala Desa, dan perwakilan DPRD dari Kabupaten Kupang. Telah berusaha mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai. Namun, upaya ini seringkali menemui jalan buntu karena ketidakhadiran perwakilan dari Gereja Advent dalam beberapa pertemuan mediasi yang diadakan. Dampak dari konflik ini telah dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi warga, ketidakpastian status tanah menimbulkan kecemasan akan masa depan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Bagi gereja, konflik ini menghambat rencana pengembangan lahan untuk kepentingan pelayanan. Sementara bagi pemerintah daerah, konflik ini menjadi ujian terhadap kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menggunakan teori penyelesaian sengketa alternatif atau ADR dengan pendekatan power base dari Uri and Brad.
Teori ini merupakan bagian dari kerangka Three Approaches to Resolving Disputes yang dikembangkan oleh Urey, Brett, dan Goldberg. Pendekatan power-based menekankan pada penggunaan sumber daya dan sumber daya kekuasaan yaitu power resource, pengaruh yaitu influence, dan tekanan atau pressure. Ketika mediasi konvensional gagal menyelesaikan sengketa lahan di Desa Mata Air, pendekatan power-based dari ADR, Urey, and Brett ini dapat menjadi solusi efektif. Pendekatan ini memanfaatkan kewenangan institusi dan mekanisme tekanan terstruktur untuk memaksa tercapainya penyelesaian. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian mengenai manajemen konflik dalam sengketa lahan di Desa Mata Air, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa menghadapi beberapa tantangan utama. Faktor penghambat utamanya meliputi ketidakhadiran pihak-pihak terkait dalam proses mediasi, ketidakjelasan status sertifikat tanah, serta kurangnya transparansi informasi antara masyarakat dengan institusi seperti Gereja Advent. Meskipun pemerintah desa telah aktif memfasilitasi mediasi, efektivitasnya masih terbatas karena seringkali hanya menghasilkan kesepakatan sementara yang tidak menyentuh akar masalah kepemilikan tanah. Dampak dari sengketa ini cukup serius, mulai dari ketidakstabilan sosial, kerugian ekonomi, hingga terhambatnya pembangunan desa. Demikian presentasi saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilakan kesempatan berikutnya kepada penguji untuk memberi pertanyaan kepada peneliti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya yang bertanya kepada saudari peneliti Yulvindi Modok, yaitu mengapa Anda memilih untuk meneliti manajemen konflik dalam sengketa lahan di Desa Mata Air? Apa yang menarik peneliti untuk meneliti kasus ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, setelah melakukan wawancara dengan kepala desa dari Desa Mata Air, kepala desa itu sendiri mengakui bahwa sengketa lahan masih menjadi masalah utama di masyarakat Desa Mata Air, terutama karena banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah dan hanya mengandalkan cerita turun-temurun sebagai bukti kepemilikan. Hal ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kesempatan berikutnya, kepada saya selaku penguji kedua, saya ingin memberikan pertanyaan kepada peneliti. Pertanyaan saya yaitu, apa saran atau rekomendasi yang akan diberikan peneliti kepada pemerintah desa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa lahan di masa yang akan datang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan izinkan saya untuk menjawab. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu pemerintah desa dan daerah perlu mempercepat proses sertifikasi tanah melalui koordinasi dengan BPN, sekaligus meningkatkan transparansi dokumen kepemilikan. Yang kedua yaitu proses mediasi. Proses mediasi ini perlu diperkuat dengan melibatkan pihak netral seperti LSM atau akademisi, serta memastikan kehadiran semua pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga itu, masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari tindakan anarkis dengan mengutamakan jalur dialog. Jika mediasi tetap tidak membuahkan hasil, gugatan hukum bersama dapat menjadi alternatif penyelesaian. Oke, baik. Terima kasih kepada peneliti karena sudah menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada penguji satu untuk memberi nilai. Baik, terima kasih. Sebelum saya memberi nilai, saya ingin memberikan saran kepada peneliti, saran dan kritik, itu PPT-nya itu lebih banyak menekankan aspek teoritis dan kurang menitik beratkan pada solusi praktik untuk menyelesaikan konflik lahan di Desa Mata Air.
Jadi saran dari saya itu peneliti dapat menjelaskan juga yang membahas tentang rekomendasi konkret untuk menyelesaikan konflik seperti rencana program mediasi yang lebih efektif. Itu ada juga peran pemerintah desa dalam membantu menyelesaikan sengketa dan langkah-langkah untuk memperjelas status kepemilikan tanah. Jadi dari situ saya memberikan nilai kepada peneliti yaitu 83. Oke, baik. Terima kasih kepada penguji yang pertama. Yang berikut kepada saya penguji kedua. Di sini saya akan memberikan kritik kepada peneliti yaitu terkait di landasan teori. Yaitu teori yang digunakan di situ adalah teori ADR atau cover based. Namun di PPT itu peneliti kurang memberikan penjelasan yang detail terkait teori tersebut. Nah, saran dari saya di sini peneliti harus menambahkan definisi dan konsep utama dari teori tersebut serta bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam kasus sengketa lahan desa di mata air. Jadi nilai yang saya berikan adalah 84. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi seminar hasil proposal dari Saudari Yulvindi Modok. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.